Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Aprilia Dini Muharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Jumat 11 Juni 2021 di Palpos Channel. Berita pertama. Kematian putra 30 tahun warga desa Tanjung Lalang, Sari Kembang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat 9 April 2021 yang lalu dan videonya viral di media sosial tertangkap. Polisi berhasil mengamankan 2 tersangka yang menghabisi nyawa putra yang dikenal warga selingkuh dengan istri orang. Keduanya adalah Ade Saputra, 25 tahun, keponakan istri korban, dan Basarmin, 50 tahun, paman korban. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kasat Reskrim AKP Robi Sudara mengatakan peran masing-masing tersangka yakni sebagai informan. Untuk pelakunya sendiri, Robi mengatakan diamankan 3 orang yakni kedua tersangka tersebut dan satunya lagi masih diamankan di Polsek Tanjung Batu yang berinisial A. Lebih lanjut, Robi mengatakan untuk otak pelaku sendiri identitasnya sudah dikantongi berinisial T dan masih dalam pengejaran. Diungkapkan Robi, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP. Sementara itu, kepada awak media, kedua pelaku mengakui keterlibatannya, namun keduanya mengaku tidak menyangka korban akan dibunuh. Menurut keduanya, niat awal hanya ingin memberi pelajaran kepada korban, namun karena masyarakat sudah geram dengan korban akhirnya terbunuh. Berita kedua. Oknum kepala desa tersandung kasus tindak pidana korupsi rehabilitas jembatan gantung di Desa Bedegung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku. Oknum kades dimaksud berinisial MY. Dari hasil pemeriksaan, MY diduga menilap duit negara sebanyak 200 juta rupiah. Buah dari perbuatannya, Rabu 9 Juni 2021, MY ditahan di Kejari Oku di Rutan Kelas 2A Batu Raja. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku, Bayu Pramesti, mengatakan oknum kades di Kabupaten Oku tersebut diduga korupsi rehab jembatan gantung Desa Bedegung tahun 2019 dan tahun 2020. Diungkapkan Bayu, nilai kerugian negara atas kasus korupsi yang dilakukan oknum kades itu berkisar di atas 200 juta berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP. Dilanjutkan Bayu, penahanan oknum kades Bedegung itu setelah lengkap bukti-bukti baik bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan ahli. Bayu tak menampik jika ada keterkaitan tersangka lain, namun untuk saat ini dia belum bisa berbicara banyak karena masih melanjutkan penyidikan terhadap MY. Kuasa hukum MY, Paradin, ketika dikonfirmasi mengaku belum melakukan proses penanggulangan tahanan. Hal ini lantaran belum ada penjamin dari pihak penjamin. Menurutnya, akan segera berkoordinasi dengan pihak keluarga MY terkait yang akan menjamin penangguhan penahanan tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Aprilia Dini Muharasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.